wa bihi salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Yang saya hormati Bapak Kompol Asalwan itu Morang SH, Bapak Kompolres Tangerang Selatan. Yang saya hormati Bapak Ida Budari Adam, Kanit Ditmas Polsek Depok. Yang saya hormati Bapak Wawan Darmawan, Kelurahan Rawubutu. Yang saya hormati Bapak Ibnu Heri Yanto, Badut Abdinas Kelurahan Rawubutu. Yang saya hormati orang tua kita bersama, Bapak Haji Mantri. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 0802 Bapak Ojen Santoso. Yang saya hormati Ketua RT 0802 Bapak Saputra. Yang saya hormati Ketua Paguyuban 08 Bapak Adib Apuda. Yang saya hormati Bapak Haji, tokoh masyarakat, tokoh anggota, tokoh muda, ibu yang saya tekan satu persatu namun tidak orang kesana sama hormat saya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat insyaallah, kepada kita selaku umatnya yang tetap istiqomah dan menegakkan ajaran dan perintahnya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka ngopi Kaptimas di pos Tablik. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul di lingkungan RT 02 RW 02, tepatnya di rumah Bapak Haji Sumantri. Mudah-mudahan pertemuan malam hari ini menjadi keberkahan buat kita semua. Jadi nanti sebelum ada tanya jawab, mungkin nanti ada sambutan dari Pak Lurah Butuh pada Bapak Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tadi adalah Dinas Polsek Depok. Saya hormati juga Mas Rawubutu Pak Hedi. Yang saya hormati juga orang tua kita yaitu Bapak Haji Hedi. Yang saya hormati Bapak Yusuf. Yang saya hormati Bapak Buat. Yang saya hormati Bapak Adi. Yang saya hormati Bapak Kodir. Yang hormati Ketua Alhamdulillah, semuanya kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia dalam keadaan walafiat dalam rangka ngopi Kaptimas di pos Tablik RW 02. Dan berdoa kita selalu diberikan kesehatan. Salawat dan salam kita panjatkan kali ini kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga serta para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selalu menerima. Baik, Bapak-bapak yang saya hormati, kita akan sampaikan di pertama-tamanya saya mengucapkan banyak terima kasih. Tentunya tadi saya sore hari saya dapat informasi dari Bapak Hedi bahwa di RW 02 ada ngopi Kaptimas yang dimana mungkin bukan hanya di RW 02 aja, yang dimana sebelumnya juga sudah dilaksanakan di RW 03, dan alhamdulillah atas kehadirannya dari pihak kepolisian dan beserta jajarannya lingkungan kami ini
khususnya RW 1, 2, dan 3 wilayah yang mungkin perkampungan ya, di mana yang dominasi tidak betul perumahan dari 19 RW jadi ada 3 RW untuk daerah perkampungan, dimana secara keamanan ataupun ketertiban dan keamanannya mungkin potensial rawannya ya cukup mungkin ya Pak ya. Dan alhamdulillah Pak Heri selalu komunikasi dan koordinasi dengan kami kelurahan terkait dengan keamanan di wilayah Rawabuntu khusus. Mungkin yang berikutnya sebelum pelaksanaan pilkada yang akan dilaksanakan pada 27 November, mohon Bapak RT, Bapak RW untuk menjaga ketertiban dan kondisivitas wilayah, jangan sampai terjadi gesekan untuk menjelang pelaksanaan pilkada nanti. Pilkada pada tanggal 27 November yang mungkin nanti saat pelaksanaannya akan diliburkan nasional karena ini serentak ya. Jadi harapannya nanti disampaikan ke masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dan jangan sampai liburan menjadi libur untuk jalan-jalan. Mungkin itu aja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak Lurah untuk keuangan keuangan. Sama selanjutnya yaitu dari Polres Tangerang Selatan, Kapolres Solo orang pada 2014. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, agama di wilayah RW 02. Yang saya hormati Pak Mawan Darmawan, SKM MKes sebagai Lurah Rawabuntu. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 02 Pak Yusuf Supriyadi beserta jajaran. Kemudian yang saya hormati Bapak Rene Saputra, Ketua RT 02 RW 02, kemudian Bapak Kodir, Ketua RT 8 RW 02, kemudian ada Karang Taruna yang hadir, ada Ibu, Bapak sekalian yang merupakan juga elemen penting khususnya di RW 02 ini. Rekan saya dari Polsek, Pak Kadang, Pak Dimas, dan Pak Heri selaku Babin Kamtipmas. Kemudian berdiskusi Pak momen yang dinamakan Kopi Kamtipmas. Tentunya penamaan atau branding Kopi Kamtipmas ini untuk bagaimana bisa dapat dikenal, yang pada inti kegiatannya bagaimana Kamtipmas di masyarakat bisa aman, bisa kondusif, ya, bisa tertib. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Kapakop Polres Tangsel. Tadi disebutkan pangkat Komisaris Polisi Hatulon Timora, SKMH. Memasuki minggu keempat saya sebagai Kapakop. Sebelumnya saya berdinas di Polres Metro Jakarta Barat sebagai Kapolsek Cengkareng. Nah, sebelum Cengkareng saya pernah di Polres Tetangga, Polres Tangerang Kota, Kapolsek Karawaci. Demikian perkenalan singkat saya. Kita manfaatkan malam hari ini, sekalipun waktunya tidak panjang, ya kita bisa berdiskusi. Yang perlu saya berikan pemahaman Bapak Ibu, kegiatan Kopi Kamtipmas juga bagian dari kegiatan perpolisian masyarakat atau community policing. Ya. Dalam hal ini, bagaimana
pelibatan seluruh elemen masyarakat, potensi masyarakat yang ada di wilayah masing-masing, bahkan spesifik pada level RT, RW, bisa membangun yang pertama, membangun sistem peringatan dini atau early warning system. Yang kedua, membangun deteksi dini atau early detection. Yang ketiga, bagaimana selanjutnya? Waalaikumsalam. Silakan Pak. Lanjut. Yang selanjutnya tadi yang satu, bagaimana membangun early warning system atau sistem peringatan dini. Kemudian deteksi dini. Yang ketiga, bagaimana meningkatkan kualitas Kamtipmas di wilayah itu. Kalau saya analogikan, yang tadi di wilayahnya aman, bagaimana tetap aman. Yang tadinya sedikit rawan bisa menjadi rawan. Yang tadinya cukup rawan bisa menjadi lebih aman lagi. Kenapa perlu pelibatan? Karena senyatanya Bapak Ibu, tanggung jawab terkait keamanan itu juga ada pada pribadi warga sendiri. Jadi tidak melulu hanya kepada para petugas, termasuk di sini RT RW. Ada kecenderungan mungkin di satu wilayah segala sesuatunya serahkan kepada perangkat, ya, pada RT RW. Apa RT RW ini ada saluran mampet RT RW ini RT-nya kemana nih? Ada yang lain loh seperti itu. Saya harap di sini tidak. Nah, makanya kalau toh di sini, ya mudah-mudahan di sini sudah pada posisi wilayah yang cukup aman, harapannya kita bisa tingkatkan kualitas dengan tentunya pelibatan seluruh tadi elemen. Makanya di sini juga hadirnya Pak Lurah, bagian yang tidak terlepas dari kegiatan peningkatan kualitas. Tadi saya sebut yang pertama, membangun peringatan dini, ya. Penting dipahami Bapak Ibu bahwa peradaban manusia senantiasa diiringi dengan bayang-bayang kejahatan. Pernah mungkin dengar bahasa seperti itu. Dari zaman dahulu juga seperti itu. Jadi peradaban manusia itu selain dengan berkembangnya peradaban, termasuk dalam teknologi, ada juga bayang-bayang kejahatan. Sama halnya di sekarang, ya, kita hari-hari ini mungkin di media sosial yang lihat banyak menampilkan hal-hal yang bersifatnya kekerasan, ya, yang menjadi konsumsi publik, yang kalau tidak ada filter di situ maka akan menjadi suatu ada dalam istilah hukum juga copycat crime. Bagaimana kejahatan dengan mengcopy, dengan meniru, ada Pak, ya, mulai dari modus operandinya, ya kan, dilakukan dengan mengcopy. Bisa dilihat apa? Ada kejahatan yang berulang, TKP-nya beda, waktunya berbeda, orangnya berbeda, tapi ada kejahatan berulang. Nah, ini yang perlu kita waspadai, ya. Apapun itu bentuknya, apakah bentuknya penyakit masyarakat atau kejahatan konvensional, bahkan kejahatan yang sifatnya extraordinary. Lewat mana? Lewat akses apa nih? Internet, ya. Ada dalam kejahatan itu copycat crime, yang mengcopy pola yang dibuat orang terus ditiru, ya. Makanya perlu tadi membangun peringatan dini. Jadi setiap rumah, setiap kepala keluarga punya tanggung jawab penuh terhadap anggota keluarga. Kita miris ketika yang menjadi tanggung jawabnya, apakah itu pemuda, remaja, diberikan tanggung jawabnya kepada lingkungan. Ini juga fatal, ya. Ini terjadi. Fenomenanya apa? Tawuran. Tawuran juga ada pergeseran pemahaman. Orang bilang itu tawuran sebagai apa katanya biasanya? Kenakalan remaja. Nah, ini harus kita hapus anggapan bahwa tawuran adalah bentuk kejahatan nyata dan direncanakan. Bagaimana menganalisanya? Bisa kita lihat bagaimana mereka mulai membentuk circle pertemanan, kemudian memanfaatkan internet, media sosial untuk interaksi dengan calon lawan, kemudian memilih lawan.
setelah memilih alat mempersiapkan apa contohnya alat-alat. Bagaimana mereka siapkan alat? Transaksi di marketplace, ya kan, di Facebook apa bisa terjadi banyak yang bisa dijual beli. Ya, hamparannya mulai celurit, samurai, ya, corbek namanya. Karena mereka beli. Ada transaksinya 100.000, anak remaja merelakan uangnya 100.000, 200.000 untuk membeli. Kemudian mulai mereka merencanakan, memilih lawan, ya, merencanakan, terus siapa membawa apa. Kan ini kejahatan yang direncanakan. Muatannya dalam pasal undang-undang apa? Ada. Undang-undang 12 tahun 1951, Undang-Undang Darurat tentang tindakan membawa senjata tajam secara ilegal. Nah, itu ancamannya di atas 7 tahun. Termasuk kalau ada senpi, senpi rakitan, ya kan, shotgun. Kemudian dalam KUHP banyak 351. Kalau dia berat 352, meninggal dunia 352, 351 ayat 3, 351 ayat 2. 170 juga. Ya, secara bersama-sama. Nah, ini yang kedua tadi melakukan tadi membangun sistem peringatan dini, kemudian deteksi. Bapak Ibu juga harus paham bahwa pelaku kejahatan juga belajar mengamati, menganalisa situasi lingkungan. Makanya gunakan, ya, bagaimana kita mendeteksi secara dini, secara awal kemungkinan terjadinya polisazar, ya, mulai dari ancaman gangguan sampai pada gangguan nyata, ya, polisazar, ya, ancaman gangguan sampai gangguan nyata. Yang terakhir tadi saya sampaikan meningkatkan kualitas Kamtipmas dengan upaya-upaya kita, effort kita, kebersamaan di dalam pengurus RT RW beserta warga, kemudian berkolaborasi dengan TNI Polri, kemudian dari kelurahan, ya, membuat upaya-upaya, apakah membuat portal, membuat spanduk peringatan-peringatan, ya, flyer yang bisa disebar lewat handphone, ya, melakukan DDS, door to door system, kunjungan dari rumah ke rumah, kemudian melakukan binlu, penyuluhan, membuat ronda, ya, membuat petugas jaga, security dan seterusnya tadi. Nah, ini akan secara otomatis mengikuti bahwa kualitas Kamtipmas di wilayah kita akan bertambah baik. Ini yang pertama terkait Kamtipmas. Yang kedua terkait hari ini, per hari ini ada kegiatan dimulainya pesta demokrasi tingkat kewilayahan, ya, apakah itu pilgub, pilwali maupun pilihan bupati, ya, sudah dimulai. Poin pentingnya bahwa kami dari Polri sesuai dengan amanah undang-undang yang khusus atur, termasuk dalamnya undang-undang pemilu, kami ini dalam kondisi netral, tidak untuk dipilih maupun tidak melakukan hak pilih. Untuk itu bantu kami Bapak Ibu, para personil juga supaya on the track, ya. Nah, sebagai pengemban tugas Kamtipmas, tentunya kami sampaikan pesan Kamtipmas bagaimana tadi disampaikan Pak Lurah, bagaimana masyarakat, warga, ya, tetap menjaga kerukunannya, tetap menjaga gotong royongnya, ya, tegang rasanya dalam dinamika pesta demokrasi yang tentunya ada perbedaan-perbedaan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita pada malam ini diberi sehat walafiat, ya, hujan juga berhenti, sesuatu dikasih hujan, dikasih nikmat berarti. Mudah-mudahan acara kopi baru Kamtipmas Polres Tangerang Selatan beserta Polsek Serpong dan Bin Kamtipmas
dan rekan-rekan semua. Yang saya hormati Bapak dari Kapolres Tangerang Selatan yang telah hadir, Bapak Lurah, Bapak dari Kapolsek, Bapak Kadang, dari Humas, Pak Binamas, rekan-rekan semua, Pak RW, Pak RT, Pak Mukil. Alhamdulillah saya diberi tuan rumah yang kedua kali ya. Waktu itu dari Polda Metro Jaya. Yang pertama itu suntik apa dulu dari vaksin dari Polda juga ya. Iya, Polda. Ya, alhamdulillah di tempat di sini walaupun ya beginilah tempatnya. Terima kasih yang hadir dan Bapak dari perwakilan Kapolres juga hujan-hujan hadir. Terima kasih ya, dari Kapolsek juga sempat hadir. Pak Lurah ini sendirian ini ya, Pak dari Butan. Alhamdulillah ya. Jadi mungkin itu saja dari kami atas nama keluarga dan lingkungan. Mudah-mudahan untuk ke depan kita selalu diberi kesehatan dan keselamatan, aman, tertib, loh Cinawi kalau kata orang sono, supaya aman. Itu saja kami. Saya tutup dengan bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Edi Sumatri selaku tuan rumah. Mungkin Bapak Heri akan sampaikan. Cukup lanjut Pak Komandan.